Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nedwin dari Surabaya. Malam ini saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang suatu apapun. Oke, teman-teman, eh, saya ingin berbicara sedikit mengenai the philosophy of money, gitu ya. Nah, banyak sekali dari kita yang mungkin akhir-akhir ini kita baca berita, kita baca informasi-informasi bahwa banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang maupun yang terjerat dengan problematika keuangan. Teman-teman, kita ingin mencoba untuk melihat ini dari sisi eh, pengamat, gitu ya. Kalau kita amati, gitu ya, sebetulnya kenapa orang-orang itu seperti itu. Nah, maka kembali ke philosophy of money atau istilahnya psychology of money, begitu ya, bahwa kita perlu melihat secara hakiki, gitu ya. Secara hakikat itu sebetulnya apa fungsi uang? Instrumen keuangan itu sebetulnya berfungsi untuk apa, gitu ya. Nah, jadi ada sebuah refleksi yang dilakukan oleh seorang filsuf, ya. Dia bilang bahwa eh ketika kita mendapatkan uang, apakah selalu merasa happy? Apakah selalu merasa bahagia dan gembira? Ketika Anda merasa bahagia dan happy, kapan terakhir kali Anda lakukan yang tanpa melibatkan uang? Nah, ini adalah refleksi atau dua refleksi yang menarik ya, saya kira. Intinya adalah bahwa uang itu digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, happiness, gitu ya, joy, gitu ya. Nah, tetapi apakah uang itu selalu memberikan kebahagiaan? Nah, ini adalah semacam problematika karena melibatkan perasaan, melibatkan tujuan-tujuan hidup, melibatkan aspek-aspek emosional, psikologis dan lain sebagainya. Nah, society kita sekarang ini berpikir bahwa di mana-mana terjadi krisis keuangan, di mana-mana terjadi inflasi, gitu ya, karena misalnya geopolitik, gitu ya, atau apapun lah itu ya. Nah, gelombang krisis ini kemudian setelah kemarin berdampak pada makro, maka akan sangat mungkin berdampak pada mikro di hari-hari ke depan, begitu. Ini yang menjadi secara kolektif menjadi pemikiran rekan-rekan di luar sana, begitu ya. Nah, kalau kemudian kita mau mencoba untuk refleksi, begitu, bahwa uang itu adalah instrumen, adalah semacam tools yang kita pakai untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, gitu ya, atau oke lah apa yang kita inginkan. Tetapi uang itu bukanlah segalanya. Walaupun beberapa orang mengatakan bahwa segalanya itu tidak ada value kalau tidak ada uang, gitu ya. Kalau ingin apa-apa tentu harus menggunakan uang. Yes, that's right. Itulah mengapa uang itu memiliki sistem sirkulasinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita lihat bahwa sirkulasi keuangan itu sifatnya adalah apa namanya distributif, gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya adalah bergerak. Nah, itu sebenarnya keuangan. Itulah yang dimaksud sebagai pergerakan ekonomi secara umum ya, seperti itu. Nah, tetapi di dalam manajemen keuangan ada istilahnya present value, gitu ya, dan future value. Nah, apa yang dimaksud? Tentunya present value itu adalah melihat bahwa nilai dari uang hari ini bisa saja sangat berbeda dengan uang ya, nilai uang itu sendiri di masa depan. Nah, itulah mengapa banyak orang yang kemudian menyimpan, entah itu yang sifatnya deposito, entah itu yang dia mungkin melakukan investasi dengan penghitungan ROI yang kalkulasinya mungkin akan menguntungkan dia di beberapa periode ke depan, begitu misalnya ya. Tetapi secara umum, begitu ya, orang membutuhkan uang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, uh, Husserl dalam bukunya berjudul Psychology of Money mengatakan bahwa Anda harus bisa membedakan antara rich dan wealth, gitu ya, antara being rich, menjadi kaya, atau wealth, kekayaan itu sendiri. Nah, jadi
eh, kekayaan adalah sesuatu yang sebetulnya tidak terlihat gitu ya. Sementara rich itu yang terlihat ya, rumah besar, mobil mewah dan lain sebagainya. Dia bisa makan apapun gitu ya, tamasya kemana-mana gitu ya. Nah sebenarnya wealth ini lebih kepada bahwa uang ini bergerak dan menghasilkan. Seorang bijak mengatakan bahwa simpanlah uangmu di kanal-kanal yang produktif, bukan yang konsumtif. Nah itu, sehingga secara umum uang ini akan sangat produktif, akan memiliki future value yang baik ketika dia produktif. Tapi ketika hanya konsumtif, maka dia hanya memiliki benefit, present benefit, begitu ya, atau certain benefit ya, ketika itu particular benefit begitu ya kira-kira. Jadi hanya menguntungkan ketika dia dikonsumsi saja. Nah, tapi ketika kita bicara misalnya tentang produktivitas dari uang ini, maka dia akan bergerak begitu ya. Di dalam keadaan yang namanya intangible asset dan tangible asset gitu ya. Nah, ketika dia bisa membuat semacam investasi gitu, yang aset begitu ya, dan dia ini bergerak, dia ini bertumbuh menjadi semacam nilai yang lebih besar di kemudian hari, maka itulah wealth gitu ya. Maka itulah net worth atau worth dari suatu valuasi keuangan itu, atau wealth dari orang itu gitu ya. Di health dan wealth intinya. Kesehatan itu pun sama dalam psikologi keuangan, itu ada istilah kesehatan keuangan gitu ya. Jadi we have to make sure bahwa posisi keuangan kita itulah health dan becoming wealth gitu ya. Sebetulnya rich itu adalah yang terlihat, sekali lagi teman-teman. Nah sehingga saya kira teman-teman bisa melihat bahwa hedonisme yang saat ini sebenarnya kita lihat di mana-mana, yang nampak ya itu adalah rich gitu ya. Tapi wealth itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah plan gitu ya, bahwa sebuah mindset di mana menjadi kaya gitu ya tidak harus hedon. Menjadi kaya adalah tentang cukup. Menjadi orang yang berduit adalah orang yang mampu menikmati uang itu secara bahagia, secara hakiki ya. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai uang itu mengendalikan kita, karena kita yang harus mengendalikan uang itu. Sejak terjadinya perjanjian Bretton Woods memang underlying dari uang berbeda karena energi atau supply untuk emas dan perak dan lain sebagainya itu mulai berkurang, sehingga menggunakan underlying dari USD lah gitu kira-kira ya. Nah maka kita tidak usah jauh-jauh melihat penguasa, siapa yang menang, siapa yang mau menguasai ekonomi, apakah BlackRock ataukah misalnya Vanguard gitu ya, atau Elon Musk dengan Teslanya atau apa itu ya. Kita tidak perlu sampai sejauh itu. Kita cukup melihat secara dari sisi kita saja. Kita lakukan refleksi bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita melakukan manajemen pengendalian keuangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami teman-teman. Makanya financial planning ini cukup penting teman-teman. Saya kira financial literate ya, financial literacy juga harus kita pelajari begitu teman-teman. Jangan terjebak oleh budaya hedonisme, selalu menjadi apa adanya, dan jangan tergoda dengan advertisement atau iklan-iklan di luar sana yang membuat kita harus menjadi hedon begitu ya. Karena kembali ke unsur tadi bahwa kesejatian seseorang hakikinya menjadi kaya adalah merasa cukup dan tidak terbebani oleh waktu mengejar uang yang di luar nalar gitu, yang di luar normalitas gitu. Jadi mungkin ini terkesan muter-muter, tetapi inti atau poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda memahami bahwa psikologi dari keuangan itu memang sebetulnya dirancang untuk mencukupi kita, maka itu akan menjadi semacam baseline begitu ya, akan menjadi semacam dasar mindset kita agar tidak hedon, agar tidak dikuasai oleh emosi yang ingin memiliki dan menguasai barang-barang tertentu gitu. Oke teman-teman, setelah bersyukur dan merasa cukup, itu saya kira menjadi salah satu kunci yang bisa kita pakai agar tidak terjerumus dalam hedonisme, tidak terjerumus dalam jebakan keuangan gitu ya. Sehingga kita perlu melakukan financial planning dengan
sebaik-baiknya demi kesehatan keuangan kita. Terima kasih. Saya Nabi dari Surabaya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye.